طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Dua mata uang, dua sisi mata uang yang tidak boleh terpisah. Sehingga dia itu teks. Dan di dalam teks itu sejatinya isinya dua. Yang pertama adalah perintah, dan yang kedua adalah larangan. Selain daripada itu informasi, kisah, informasi tentang yang gaib, baik yang masa lampau ataupun yang akan datang. Kisah-kisah yang terjadi sudah terjadi di masa lampau, atau kisah cerita yang nanti pasti akan terjadi. Tetapi yang memiliki relevansi dengan amal itu dua. Yang pertama perintah dan yang kedua larangan. Dan larangan itu sejatinya juga perintah. Nah, jangan main di tepi sungai. Itu larangan atau perintah, atau perintah yang berisi larangan. Ya kan? Sama. Jadi sebetulnya perintah itu. Cuma maka kalau dari atas ke bawah namanya perintah. Kalau dari bawah ke atas namanya iltimas, memohon, merayu. Ya Allah, di usia saya 45 tahun mudah-mudahan anugerahkan kepada saya untuk jadi general manager. Itu perintah kan? Perintah atau memohon atau berdoa. Tapi sejatinya perintah Tuhan kan? Kenapa disebut dengan memohon berdoa? Karena ini datangnya dari yang bawah ke yang atas. Sama sebetulnya orang atas ketika nyuruh ke bawah meskipun nggak bilang mohon di ruangan saya siapin, itu perintah atau mohon apa minta atau arahan. Nah, cuman beda suasananya. Kenapa? Karena yang minta dari atas ke bawah. Sehingga doa itu sesungguhnya artinya adalah al-amr, perintah. Nah, jadi kita kembali ke tadi. Perintah dan larangan, isinya itu. Tapi sejatinya larangan itu pun artinya adalah perintah. Perintah untuk tidak melakukan sesuatu. Perintah yang tekanannya wajib, yang tekanannya kuat, yang powernya itu adalah kuat, itu disebutnya wajib. Dalam istilah fikih yang lain disebutnya fardu. Tapi kalau mazhab Syafi'i, fardu itu lebih kuat daripada wajib. Tapi kalau mazhab Maliki ketika ngomong fardu itu ya wajib itu. Ada perintah yang levelnya di bawah itu, perintah juga, instruksi juga, tetapi dia enggak kuat pressure-nya. Ini disebutnya juga dengan sunnah. Disebutnya dengan sunnah. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada yang fardu, ada yang nafilah. Kalau bahasa kita gampangnya berarti ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi perintah juga sunnah itu. Cuman dia perintahnya nggak compulsory kata orang sekarang. Perintah juga. Sementara yang larangan sama logikanya, kalau larangannya kuat namanya haram, kalau larangannya di bawah itu namanya makruh. Jadi perintah untuk ninggalin sesuatu kalau perintahnya kuat haram. Perintah untuk ninggalin sesuatu kalau tidak seberapa kuat namanya makruh.
Nah, jadi sebetulnya keempat-empatnya itu sejatinya adalah perintah. Perintah untuk ngelakuin kenceng, wajib. Perintah untuk ngelakuin tapi nggak seberapa kenceng, sunnah. Perintah untuk ninggalin sesuatu dengan serta-merta haram. Perintah untuk ninggalin sesuatu namanya makruh. Nah, di tengah-tengah kutub itu ada yang tengah namanya mubah. So free to do or do. Ini. Nah, karena ini pembahasannya fitoat, maka Imam Al-Ghazali kemudian membagi. Ketahuilah bahwa perintah-perintah Tuhan itu ada yang fardu, ada yang nafilah. Nah, Imam Ghazali memang termasuk ulama yang memiliki ciri khas untuk membuat formula-formula seperti ini. Salah satu contoh lain misalkan, Imam Ghazali mengatakan, Innalil imani nisfan. Iman itu ada 2 bagian. Nisfun itu setengah. Tapi kalau setengahnya setengah itu berarti berapa? Seperempat. Jadi sementara yang ngomongin iman 1, berarti kalau begitu terjemahannya iman ini ada 2 bagian. Kalau cuma setengah dong berarti nggak iman dong. Nah, berarti ada sebagian, ada setengah dan setengah. Berarti iman itu 1, tetapi dia 2 bagian. Yang pertama nisfu sobrin. Setengahnya adalah sabar. Iman itu setengahnya adalah sabar. Wa nisfu syukrin. Dan separuhnya lagi, setengahnya lagi syukur. Imam Ghazali dia termasuk ulama yang punya ciri khas untuk membuat formula-formula kayak begini. Jadi itu Bapak-bapak. Fardu, adapun yang fardu, Rasul mali modal. Wahwa dan dia modal ini aslu tijarati. Orang kalau mau berdagang pasti punya asal-usul, punya bekal, punya capital. Nah, Imam Ghazali mengibaratkan bahwa yang wajib ini sebenarnya capitalnya, modalnya. Wabihi, dan dengan modal itu tuhsolun najatu, terus orang itu bisa selamat. Wan naflu, sementara yang sunnah, yang nafilah, huwa ribahu, untung. Ada apa orang enggak dagang tapi untung? Ada. Enggak dagang tapi untung, ada nggak? Dapat sedekah ya. Nah, dari sini kita tahu, oh berarti kalau kayak begitu orang tuh nggak mungkin bisa untung kalau tidak dagang. Sementara modalnya dagang adalah wajib. Wabihi, dan dengan keuntungan itu al-fawzu bid-darajat, akan dapat level derajat yang tinggi. Jadi kalau gampangnya begini, kalau target hidup kita ini cuma selama yang pengen selamat, maka yang wajib harus dipegang. Kalau targetnya cuma pengen selamat, maka wajib harus dipegang. Kenapa? Karena itu modalnya. Kalau orang nggak punya modal nggak bisa dagang. Kalau orang nggak pegang wajib, maka dia nggak punya modal untuk selamat. Tuhsalu wabihi tuhsalu an-najat. Tapi kalau targetnya pengen punya villa yang mahal, pengen dapat kedudukan yang tinggi, ini kalau ngomong di hadapan orang dapat kasih sayang, dapat derajat yang tinggi, kedekatan dengan Allah, itu nggak cukup dengan yang wajib, tapi harus ditambahi dengan. Nah, ini sekarang bapak-bapak, ibu-ibu bisa memetakannya. Orientasi hidup kita ini pengen sekedar selamat atau pengen dapat kasih sayang. Jadi kalau sekedar pengen dapat selamat, ya udah. Yang wajib-wajib pun kayaknya juga udah banyak. Yang wajib-wajib pun kayaknya juga udah banyak. Tetapi apa iya pengen cuma selamat doang? Selamat tapi capek kan gak enak ya. Selamat sih tapi capek.
Saya pengen yang kalau duduk bisa senderan, dapat mukayafat, pakai air condition jadi lebih enak. Gak cuma itu, ternyata di depannya ada tempat orange juice-nya, air. Ya, paham nggak maksud saya? Nah, kalau pengen yang kayak begitu nggak cukup dengan yang wajib, harus dengan apa? Harus dapat untung lah. Keuntungan itu didapat dari sunnah. Makanya kenapa setiap ibadah yang wajib itu di saat yang sama Allah juga ngasih yang sunnah. Sholat wajibnya cuma 5 Pak. Paling banyak 17 rakaat. Tapi sholat sunnahnya bisa ngitung nggak berapa rakaat? Nah, puasa paling banter 30 hari yang wajib. Selain ini lah ya, selain yang nadar. Selain yang nadar. Paling banyak setahun cuma 30 hari. Tapi yang sunnah ada yang bisa ngitung. Nah, jadi dari sini kemudian oke lah, pilihlah. Tapi sebetulnya Allah mendesain supaya kita tidak cuma pengen selamat. Itu satu. Yang kedua, kenapa harus ada yang sunnah Pak? Karena yang wajib ini juga nggak bisa 100% Pak kualitasnya. Nah, sehingga harus ditutupi dengan sunnah-sunnah. Nah, ketika ngomongin, kita relatekan dengan jiwa kita Pak. Setiap perbuatan yang dinilai wajib itu ternyata jiwa kita nggak kita suka Pak. Jiwa kita nggak kita suka dengan amal itu Pak. Bapak puasa tuh suka nggak Pak? Hah? Puasa kan wajib. Jiwa Bapak mana yang lebih, kalau disuruh milih, suruh makan atau suruh nahan? Hah? Nah, disitulah ada proses untuk mendapatkan keselamatan dan untuk mendapatkan derajat kedudukan yang tinggi tadi. Jadi nggak ada free, no nggak ada makan siang gratis katakannya. Begitu pula sebaliknya, perbuatan-perbuatan yang dihukumi haram oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ternyata jiwa kita begitu senang. Apa yang sekarang nih udah punya istri, ada yang belum punya, yang sudah punya istri, senang sama istri. Tapi jawab Pak, pernah nggak terbetik di dalam hati itu untuk menikmati yang nggak halal? Yang senang banyak ini kayaknya sama loh ya. Oh, di situ perjuangan. Makanya gampang Pak. Dalam hal-hal yang ditekankan oleh Allah dalam Al-Quran, baik tentang kewajibannya atau tentang keharamannya, itu pasti bertolak belakang dengan kehendak dan keinginan kita. Dan yang kedua, dikasih hukuman yang setimpal, disebutkan terstate gitu ya. Misalkan kalau zina disebutkan apa hukumannya, kalau mencuri disebutkan apa hukumannya. Ini cara Allah Subhanahu Wa Taala mendesain Quran, teks, hukum dan juga penciptaan yang ada di dalam diri kita ini. Nah ini kalau nggak kita gini, kita jadi nggak tahu. Ternyata makanya kenapa berat banget untuk jujur itu. Karena ternyata gambarannya orang jujur itu, balasannya orang jujur itu nikmat sekali. Nah untuk mendapatkan nikmatan itu nggak mudah. Contoh untuk misalkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, sampai disebut. Yang sudah beriman pun disuruh bertakwa, yang sudah bertakwa pun disuruh bersama orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as-shadiqin. Kenapa sampai Tuhan
mendesain sistem hukuman bagi zina yang sedemikian itu dalam satu surah yang lengkap. Karena memang perangai orang itu suka dengan benda itu. Barang itu sama dengan di rumah. Sama nggak Pak? Kok bilang iya Pak? Jujur. Sama. Tapi, nah itulah. Ya, Pak. Dan di situ, makanya kemudian dari situ ada ungkapan al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu ditentukan pada sejauh mana kepenatan dan kelelahan perjuangan untuk mempertahankannya, baik untuk melakukan yang wajib atau ninggalin yang haram. Semakin berat seseorang itu ninggalin keharaman, semakin besar pula pahalanya. Semakin effort seseorang untuk melakukan kebaikan yang wajib tadi itu, maka semakin besar pula pahalanya. Nah, jadi itu Pak ya, poinnya kalau pengen sekedar selamat ya yang wajib. Tapi kalau targetnya lebih daripada itu, pengen kasih sayang, kedekatan, melihat Allah, menikmati berjumpa dengan Allah, maka nggak boleh cuma berpuas hati dengan yang wajib, harus ditambah dengan yang sunnah. Bagi perempuan, agama sebegitu hebatnya meminta perempuan untuk taat sama suaminya. Perempuan ada nggak sih? Nggak ada ya? Oh di belakang ada. Di belakang ada ya? Coba Pak, kita dengerin satu hadis. Nabi menyebut seorang perempuan itu dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dulu bukan seberapa kuatnya dia sholat. Karena perempuan itu termasuk jenis yang gak seberapa kuat sholat Pak. Ada aja alasannya untuk haid, nifas, repot ngurusin anak, jemuran belum selesai, serikaan masih nanggung. Itu yang bikin orang. Tapi bukan itu Pak. Tapi justru yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Nabi itu adalah ketaatan dia sama suaminya. Logika orang Pak, laki itu manusia, perempuan itu juga manusia. Nah, ini kenapa manusia harus turut taat sama manusia? Berat. Dan karena berat itulah maka kemudian Allah kasih balasan setimpalan bagi perempuan yang mau taat sama berat itu berat. Apalagi tadi dengan logika suami itu manusia, istri juga manusia. Kenapa di dunia yang semodern ini harus ada manusia mentaati di bawah ini awi? Nah justru dikasih nafsu untuk tidak menuntut, untuk tidak ngikutin itu supaya dia berjuang untuk mendapatkan an-najah tadi, al-fabihi al-fawzu bidarajat tadi. Sampai ada ayat khusus terkait dengan nusus. Orang tuh perempuan kalau nusus terhadap suaminya, maka disebut oleh Allah yang pertama harus begini, harus yang kedua harus begini, harus begini. Al-Quran itu kitab suci, bisa ngomong sampai sesederhana itu, bukan itu justru bukan sederhana. Di situ semua persoalan malapetaka bencana itu terjadi. Itu contoh. Kalau bersabda siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis qudsi. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, ma taqarraba, tidak mendekat, taqarrub ilayya kepadaku, kata Allah, al-mutaqarribun, hamba-hambaku itu tidak mendekat kepadaku, bimithli ada ima iftaratu alaihim. Jadi seorang hamba itu kalau ingin mendekat kepada Allah, itu jalan yang paling efektif dan efisien adalah melakukan yang wajib. Jadi kalau seseorang nggak melakukan yang wajib, nggak mungkin dia bisa dekat. Sehingga tidak ada amalan yang paling efektif
menghantarkan seorang hamba ini dekat kepada Tuhan kecuali dengan melakukan yang wajib. Dan punjernya adalah sholat. Ya, takarub sholat itu takarub yang paling top. Jadi kalau sholatnya udah problem, dia nggak punya jembatan lagi untuk bertali kasih dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yazalul abdu, dan tidaklah seorang hamba itu selalu yataqarrabu, berdekat kepadaku, ilayya, kepadaku, bin nawafil, dengan yang sunnah, hatta uhibbahu. Tapi kalau seseorang itu ingin mendapatkan cinta dari Tuhan, gak cukup dengan yang wajib, tetapi dia terus menambah dengan yang sunnah. Nah, sama berarti tadi kan. Jadi kalau ingin mendekat dengan wajib, tapi kalau ingin mendapat kasih sayang dengan yang sunnah. Dan seorang hamba itu tidak akan berputus asa melakukan yang sunnah sampai dia dapat kedekatan dengan Tuhan dan kasih sayang dari Tuhan. Dekat itu semua orang bisa mengklaim. Cuman apakah dapat kasih sayang atau enggak? Itu lain cerita. Ya. Semua orang merasa dekat dengan Pak CEO. Boleh. Semua orang boleh mengklaim dekat dengan Pak CEO. Tapi apakah kemudian apakah dia dapat kasih sayang dari belum tentu. Maka itu rumus tadi itu. Jadi seorang hamba itu nggak putus asa melakukan yang sunnah-sunnah hatta wahibahu, sampailah aku mencintai seorang hamba tadi. Nah, makanya Bapak ada sholat qobliyah, sholat ba'diyah, ada rawatib, ada duha, ada tahajud. Dan lagi-lagi yang sunnah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqama sholat. Dan kenapa? Karena itu disyariatkannya malam hari, Bapak. Orang itu kalau siang itu pencitraan. Orang itu kalau siang takut ketahuan. Jadi baik buruknya orang itu sebenarnya bukan ditentukan siang, Pak, tapi ditentukan malam. Kalau siang tuh mau nakal dikit takut ketahuan bertuah, takut ketahuan tetangga. Kenapa? Beneran matahari terang nyata semua orang mata. Tapi kalau malam mayoritas orang tidur, dan kalau melek pun gelap. Kalaupun terang pun hanya beberapa orang aja yang bisa mengakses yang terang-terang itu. Nah, makanya kalau ada orang tuh siangnya baik, belum tentu malamnya baik. Tapi kalau malamnya baik, itu insya Allah siangnya baik. Kalau nggak ada orang lihat aja dia baik. Ya kan? Nah, itu sudah tahajud. Makanya amalan dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya tahajud itu yang checklist pertamanya. Kenapa kok disebut wajib itu menjadi iya? Karena ada orang melakukan kewajiban itu bukan karena pengen disayang, tapi takut. Oh, Pak, kalau kerja sebetulnya karena pengen dapat sayang dari Tuhan, itu karena takut kalau nggak kerja nggak dapat gaji. Oh, jadi motifnya itu kelihatan. Tapi kalau orang itu udah dedikatif, nah makanya dinilainya bukan dari yang wajib, tapi dilihat dari yang sunnah. Fa'idha ahbabtuhu, kalau seandainya aku udah mencintai hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka ini orang tidak melihat kecuali melihat keagungan kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, tadi telinga, maaf ya, tidak mendengar kecuali mendengar segala firman dan tidak melihat kecuali melihat keagungan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, dan kalau seseorang sudah menjadi kekasihku, maka mulutnya tidak keluar, lisannya tidak berucap kecuali berucap dengan sesuai dengan kehendakku. Wa yadahu allati yabtishu bihi, tangannya begitu juga, wa riju begitu juga dengan kakinya. Nah, di sini oleh sebagian ulama sufistik tasawuf ini dijadikan sebagai tadi, ya kalau orang udah dekat dengan Allah itu hijabnya udah terbuka. Maka kadang-kadang kita dapat kisah, dapat cerita orang yang dekat dengan Tuhan itu memiliki karomah, memiliki keistimewaan.
Dia bisa ngucapin sesuatu yang kayaknya nggak mungkin itu diucapin oleh orang. Dia mungkin bisa ngelihat yang orang lain itu nggak bisa ngelihat, dia bisa ngelihat. Nah gitu. Tetapi kalau tafsiran, mohon izin, tafsiran yang paling sederhana ya tadi, yang dia tidak melihat kecuali melihat yang baik-baik sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak mengucap kecuali mengucap yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Sehingga seluruh anggota tubuhnya itu dijaga oleh Allah. Ya gimana enggak? Orang yang sunnah saja udah dilakuin, maka otomatis wajib dan sunnahnya itulah yang akan menjadi perisai dirinya daripada yang keharaman. Makanya salah satu cara Bapak yang paling efektif untuk menghentikan keharaman dan kemakruhan itu adalah memperbanyak wajib dan sunnah. Sehingga waktu kita udah nggak ada waktu lagi untuk mikirin yang haram. Waktu kita udah habis, energi kita udah lelah buat ngelakuin yang wajib dan yang sunnah, sehingga udah nggak ada waktu lagi untuk melakukan yang haram. Sehingga ibarat dunia ini waktu istilahnya hidup kita ini penduduk ini, kalau sudah zona wajib dan sunnahnya ini banyak, maka zona haramnya terkikis, zona kebaikannya semakin kuat. Itu paragraf pertama yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.